Halo Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan bintang kalian untuk minggu ini. Em, untuk kamu semua yang punya Pisces di birth chart kalian, ini semua pesannya bisa untuk kalian, oke? Untuk yang udah basi dengerin gue ngomong begini silahkan skip, oke? Untuk yang baru join, ini pengantar untuk lebih bisa mengerti gimana cara nonton gue. Eh, untuk kamu semua yang punya Pisces di bercat kalian, ini buat kalian dan cross watcher kalian semua, welcome untuk join karena mungkin message-nya juga bisa buat kalian, oke? Kalau kalian nggak punya berchart, di bos deskripsi gue itu kalian klik judulnya gue ya, itu ntar ada beberapa link ya di mana lo bisa book personal reading, order personal reading, bahkan bacain berchart kalian sampai ke konsultasi one on one, oke? Uh, itu juga ada PayPal gue, link PayPal gue kalau kalian merasa terinspirasi dan ingin donasi. Terus ada juga yang paling penting, link Just Astrologi ya, yang mana kalian tinggal klik isi data-data kalian dan kalian bisa dapat punya berchart kalian, oke? Itu gratis kok, oke? Gue saranin untuk di save karena itu sangat penting buat kalian mengerti diri kalian sendiri, karena kita semua berdasarkan waktu, tempat, lebih detailnya ya, kita semua terdiri dari zodiak yang berbeda, makanya tidak semua zodiak itu mewakilkan diri kita, karena memang setiap orang terbentuk dari zodiak yang berbeda, gugusan dari beberapa bintang berdasarkan energi dan frekuensi di saat kalian lahir, oke? Nah, ini general reading, artinya gue baca Pisces secara kolektif energi, ambil yang ambil yang sesuai ya, tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue sarankan untuk nonton Venus sign kalian, ascendant sign kalian, Jupiter sign kalian, moon sign, bahkan north node kalian, oke? Nah, ascendant itu rising sign biasanya kalau orang-orang lain bilang. Nah, kalau kalian, gue nggak akan berpihak pada dia atau kamu, kalian cross watcher atau gue gak akan berpihak, gue akan membaca energi apa adanya, oke? Jadi jangan baper, kalau butuh personal reading tinggal kontak gue, tadi di box description gue ada. Dan kalau untuk asmara, gue sarankan untuk kalian menonton Venus, yang cewek ya, Venus dan Jupiter sign kalian. Kalau Jupiter itu jauh lebih ke spouse, untuk lebih ke spouse ya, untuk lebih ke suami istri, lebih serius tingkatnya. Dan untuk cowok, Venus sama Mars sign kalian. Lihat, karena Mars itu adalah divine masculine ya. Mars itu semua tindakan, tentang tindakan kita tuh, kita kalau bertindak tuh seperti apa, Mars sign, oke? Yang mana divine masculine Mars itu sebenarnya gancoannya memang Venus gitu. Terus untuk melihat apa yang akan terjadi pada kalian, nontonnya ascendant sign gitu. Kalau pengen tahu mood seseorang atau perasaan seseorang, itu nontonnya moon sign. Karena atau kalau kalian cuma pengen ngerti kenapa sih dia kenapa sih dia gitu, kenapa sih kok dia mikirnya gitu, itu nontonnya moon sign-nya dia, itu moon sign-nya kalian sendiri, moodnya kalian sendiri. Karena setiap orang berpikir dan bertindak berdasarkan apa yang dirasa, jadi penting moon sign itu. Terus kalau Jupiter sign itu yang membawa keberuntungan dan juga wisdom dan apa tadi, spouse ya, spouse. North nodes itu adalah takdir atau nasib kalian ke depannya ke arah bintang apa gitu. Artinya kalau north node ya, north node itu karena dia kepala atau tujuannya, artinya kita harus meninggalkan ekor kita. Ekor kita adalah maksudnya south node-nya. Karena itu north node, kebalikannya apa gitu. Kalau kalian maunya Libra,
Artinya North Node-nya Libra, artinya South Node-nya adalah Aries. Kalian sudah terbiasa dengan karakter Aries gitu. Jadi yang kalian harus tinggalkan dan membentuk perubahan adalah menuju ke North Nodes, yaitu si Libra tadi contoh, ya kan. Untuk artinya kalau Libra itu karakternya seperti apa sih? Libra itu kan karena di rule oleh Venus, jadi yang namanya relationship, harmonis, beauty, keindahan itu penting ya. Jadi dan kerjasama dalam kepada sesama itu penting gitu, Venus ya. Nah kalau Aries kan, jadi Aries itu kan dia sukanya leader ya, dia leader, dia mengerjakan semuanya sendiri, dia siap mengambil resiko, melakukan semuanya sendiri. Nah itu kebalikannya Libra. Nah apa yang harus kalian, si Ariesnya itu kita harus tinggalkan, kita lebih menuju ke Libra. Itu maksud nasib dan takdir contoh. Oke. Timeless, gue bilang ini untuk minggu ini, tapi tetap setiap orang energi dan frekuensinya berbeda. Jadi kalau kalian masuk, kapanpun masuk ke channel ini adalah emang waktu yang tepat buat kalian, karena energi dan vibrasi frekuensi kalian memang sesuai atau selaras dengan apapun nanti yang ada di sini. Oke. Jadi gue mulai ya, ini mini karena gue cuma bikin simple. Seperti awal gue selalu mulai dengan tema bacaan kalian dari Mystical Wisdom ya, Oracle. Terus gue bikin simple dari situasi kalian, fondasi kalian, apa yang baru saja lewat, fokus dan outcome. Oke, terus gue tutup dengan Goddess Guidance dan Universe Tarot. Oke. Untuk yang pertama kali datang ke sini, gue selalu mencocokkan dengan astrologi. Jadi jangan bingung kalau gue ngomong rumah 1, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat. Karena setiap rumah itu maksudnya adalah rumah 1 sampai 12, bintang 1 sampai bintang ke-12. Normally, rumah 1 adalah Aries, rumah ke-12 adalah Pisces. Karena gue lagi ngerjain Pisces di rumah pertama. Oke? Karena ascendant sign, seperti ascendant sign Pisces itu selalu di rumah pertama. Oke. Kita mulai Pisces, let's go. Apa tema reading kamu hari ini? Minggu ini Pisces. Tema reading kamu apa? Kok nggak keluar? Enlightenment, keren. Pencerahan, ya. Awakened. Pursue spiritual growth. Kurang apa lagi? Pisces banget gak sih spiritual? Ya, kita diminta untuk mengikuti jalur spiritual, perkembangan spiritual kita. Pisces, hari ini gue ada kartu baru, kita pakai kartu baru. Gue suka gambarnya. Sesama Pisces tidak boleh mendahului. Nah, contoh nih ya, gue Pisces sebagai sun sign gue Pisces, zodiak gue Pisces. Tapi gue rising atau ascendant sign gue Scorpio. Jadi dan Pisces buat gue itu ada di rumah kelima. Sun sign gue ada di rumah kelima, beda. Ya. Jadi rumah-rumah itu juga penting. Kalau kalian sudah mengerti tadi ya, ini gue di mana, ntar kita mulai, gue akan mulai bahas juga tentang kalau Saturn gue ada di rumah ke-10 gimana, kalau ini gue kalau Neptune gue di rumah ketiga gimana, kalau Jupiter gue di rumah ke-7 gimana, gitu-gitu. Oh iya, kalau kalian mau booking personal reading, bukan personal reading apa, untuk bacain bercat kalian juga bisa ya. Pisces, apa yang akan terjadi pada kita ya, di minggu ini? Kok ruwet?
Sedangkan kalau sun sign itu ya, zodiak kita itu lebih ke soul kita, apa yang terjadi di dalam kita, di batin kita. Jadi kalau kita nonton sun sign kita melihat apa yang terjadi di dalam internal kita, soul, jiwa kita. Pisces dapat 2 loh, padahal gue cuma minta 1. The Temperance sama Tower, Sagittarius sama Scorpio. By the way, gue balikin. Situasi kamu sama minggu ini apa? Kayak energi lo kalem-kalem aja ya, Pisces. Situasi kamu sekarang, masa Three of Swords, asli gue baru pertama kali pakai ini, gue belum pernah ngeliat ini, kok kayaknya sakit banget ya. Fondasi kamu Death and Rebirth, pantas saja enlightenment. Udah mentok nih. Yang baru saja lewat Eight of Pentacles. Fokus kamu The Hierophant, Taurus. Outcome Five of Wands. Energi secara keseluruhan Nine of Swords. Gue ngeliatnya ikut renyuh. Ini jujur gak resonate sama gue. Tapi mungkin di sisi lain di bawahnya ada The Hermit ya. Di bawah Nine of Swords ini ada The Hermit, energinya Virgo. Okay. Dan ini artinya mengisolasi diri, tiada komunikasi, mencoba mencari jawaban di dalam ketenangan, di dalam diri sendiri. Wow. Dan di bawahnya ada Seven of Wands. Oke. Energi secara keseluruhan Nine of Swords. Kegalauan, pemikiran-pemikiran kalian yang menjerat kalian hingga kalian tidak bisa tidur dan bahkan secara fisik terganggu. Mulai menunjukkan secara fisik kekhawatiran kalian itu menjadi fisik ya. Badan kita pun terluka oleh karena pikiran-pikiran kita sendiri. Tapi lihat deh, ada satu, nih gue barusan ngitung ya. Secara gue juga baru pertama kali pakai ini, jadi gue belum pernah melihat kartu ini. Jadi gue juga sambil menyimak ya, apa kartu ini yang bisa ngomong ke gue apa gitu. Gue hitung ininya burungnya, ini 9, tapi ada satu putih semacam dove. Dia seakan-akan si yang putih ini mencoba menepis semua burung-burung gagak ini, burung-burung hitam ini ya, away, jauh dari kamu yang lagi galau, terganggu, tersakiti oleh burung-burung ini.
Ada satu burung yang mencoba membantu kamu untuk menepis semuanya itu. Coba nyelamatin kamu, nge-guide kamu supaya nggak di dalam ini. Ini neraka sih buat gue. Neraka itu ada di bumi saat ini, nggak hanya setelah kita mati. Justru neraka yang benar itu ada di saat ini. Kita harus sadar, tapi kita harus sadar akan pikiran-pikiran kita sendiri. Oke. Apapun yang kita fokus itulah yang termanifestasi. Jadi fokus pada solusi, jangan pada masalah. Oke. Situasi kamu sekarang adalah lagi sakit hati, patah hati, kecewa. Tersayat oleh benang-benang yang mengikat kalian sendiri. Benang-benang itu kalian bermain dengan benang sampai akhirnya menyayat hati kalian sendiri. Ini kepotongnya bukan jadi 2 loh, ketiga. Potongnya jadi 3. Jangan bermain benang. Benang itu tipis, kecil, hampir tak berharga, tapi bisa menyakitkan. Kalau nggak hati-hati bisa motong. Dan itu akan meninggalkan luka yang berbekas seperti tato. Hidup it is what it is. Kadang kita menjadi lebih dewasa dengan luka. Death and rebirth. Energia Scorpio nomor 13. Pisces. Ini tentang travel, tentang pengetahuan kalian, kebijaksanaan kalian, pengertian, pemahaman kalian sendiri, ya. Tentang mungkin hubungan jarak jauh, atau mungkin yang kalian kehilangan muka. Hubungan kalian menjadi jauh karena salah satu dari kalian kehilangan muka, malu, salah. Dengan apapun yang topeng yang kamu pasang, atau masker, atau jati diri yang karakter yang kamu pasang, kita pasang, ya. Kita menipu diri kita sendiri. Makanya kita harus lahir kembali dalam banget, man. Asli dalam banget. Energi yang baru saja lewat adalah Eight of Pentacles. Perhatiin gambarnya deh. Kamu membelakangi, kamu tidak menghargai, kamu tidak memberi respect, atau kamu atau dia terserah, ya. Kita membelakangi atau kita dibelakangi
dikasih punggung oleh kesibukan. Jadi kita memberi punggung atau kita dikasih punggung ya oleh kesibukannya kita sendiri. Kita tidak dihargai atau kita tidak menghargai karena memberi prioritas apapun yang menurut kita lebih punya nilai. Entah kesibukan itu sendiri yang akhirnya membunuh kita. Oke. Entah karena kesibukan kita sendiri yang membuat kita kehilangan muka. Ini energi Virgo ya, yaitu relationship, marriage, karena di rumah 7 kalian itu tentang relationship, marriage, kontrak, business partner ya, interpersonal style, dan equality. Fokus dan tujuan kalian adalah The Hierophant. The Hierophant itu energinya Taurus, yang artinya bisa komitmen, stabilitas, kemapanan, struktur dan fondasi yang kuat, spiritual, agama, institusi, pemerintah, nilai-nilai kehidupan. Yang jelas The Hierophant itu artinya nilai-nilai kehidupan. Ini buat gue lebih spiritual ya. Taurus itu ada di rumah ketiga kalian, yaitu tentang early education, pengetahuan dan wawasan yang kita pelajari dari kecil hingga sekarang ya. Juga tentang komunikasi dan kemampuan kita berpikir dan berpersepsi, komunikasi juga terhadap siblings ya, saudara, sepupu, kakak, adik, keluarga, bahkan tetangga. Tentang sosial aktivitas kita, tentang hobi kita. Dan ini kita ditunjukkan ke spiritual. Ini tangga ini ya, menuju ke langit kan. Pencerahan ke sesuatu yang jauh lebih besar daripada kita. Ikuti perkembangan, pertumbuhan spiritual kamu. Enlightenment, oke. Enlightenment. Kita diminta untuk lebih fokus ke spiritual kita, sesuatu di bawah alam sadar kita. Segala sesuatu yang tidak nyata. Spiritual itu adalah segala sesuatu yang memang kalau ingin mengetahui tentang semesta, spiritual dan segala macamnya itu yang tidak tampak adalah mempelajari tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Itu pun sendiri orang sains yang ngomong, ya kan, Nikola Tesla. Oke, tapi di sini lihat dong, dia yang sangat sederhana ini bahkan mungkin seperti gelandangan. He's a bum. He looks like a bum. Ya. Dia kayak gelandangan. Tapi lihat betapa happy-nya dia. Dia nggak butuh semua apa yang ada di duniawi untuk mencapai nilai yang memang tidak terukur nilainya. Keren. Jadi ya, karena ke rumah ketiga itu adalah Taurus ya. Taurus itu ada di rumah ketiga. Kita diminta memang untuk melalui teknologi, higher learning, dan memperluas wawasan kita, yang mana kita akan mencapai suatu spiritualitas kita. Oke. Dan kebetulan Uranus, planet Uranus itu ada di Taurus ya. Yang mana dalam kita berkomunikasi, berarti kan planet Uranus juga lagi di rumah ketiga kita. Artinya Uranus itu adalah segala sesuatu yang membuat kita autentik, unik sebagai individu dan pribadi. Okay. Dan dia selalu mempertanyakan otoritas, status quo, peraturan-peraturan yang memang membatasi diri kita. Karena spiritual itu tanpa batas.
dan dia tidak ada keinginan untuk menguasai siapapun, kecuali berbuat dan berguna jauh lebih baik buat orang lain dan diri sendiri, of course. Outcome ya, Five of Wands. Ini bisa dibilang konflik, bisa dibilang argumen, tapi menurut gue ini adalah kerjasama. Lihat deh gambarnya. Mereka berkolaborasi bersama-sama untuk mencapai kayak panjat pinang gitu loh. Ini satu tim untuk mencapai terang, ya, kebenaran. Semua dengan semangatnya masing-masing, keunikannya masing-masing, berkolaborasi untuk mencapai terang, ya, dan kebenaran. Itu keren banget sih. By the way, untuk para muslim ya, selamat hari lebaran Idul Adha ya. Azan. Gue mau klarifikasi ini. Nine of Swords. Ih, gue suka banget sama ini kartu. Nine of Swords. Kenapa kamu galau sampai sakit? Karena gue enggak, jadi gue ngomong ke kamu ya. Kenapa kamu galau? Wow, The Empress. Ini berat banget ini bebannya, weh. Dunia. Dia ingin melahirkan. Jelas saya sakit. Four of Swords. Meditasi, menyendiri, mengisolasi, nyaman dengan hati kita sendiri. Two of Pentacles. Energi dari Nine of Swords tadi adalah the moon, emosional kita, sisi emosional kita yang tersembunyi, tidak kita ungkapkan, terpendam selalu di dalam dasar laut. Dia butuh terang. Terangnya bulan full moon ya. Ini nggak tahu kenapa full moon Aquarius itu tanggal 3. Oke. Full moon Aquarius tanggal 3 itu artinya kalau buat Pisces ya, di berjat kalian mungkin ada beberapa dari kalian yang memang harus mengakhiri ya. Karena Aquarius itu adalah di rumah ke-12, yaitu tentang karma, healing ya. Healing, ending, closure, alam bawah sadar kita ya, dan segala sesuatu yang tersembunyi. Jadi Aquarius dia selalu punya visi. Jadi kalau full moon, jadi memang full moon itu selalu ending sih ya, konotasinya selalu ending kalau full moon. Kalau new moon adalah new beginning ya. Kita juga masih dalam energi new moon in Cancer. Cancer itu ada di Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer. Oke. Beberapa dari kalian mungkin akan memulai sesuatu yang baru di bidang kreativitas ya, atau mungkin pacar, hubungan, relationship yang baru ya, atau mungkin beberapa dari kalian akan ada yang kembali ke selingkuhannya. Oke. Ada yang mencoba melahirkan atau memulai ide produk, project, bisnis baru. Oke. Itu new moon in Cancer. Cancer itu ada di rumah 5 kalian. Dan itu semua tentang self expression, ya, ekspresi diri. Nah, Saturn itu ada di Capricorn. Artinya apapun yang akan kalian mulai, oke, entah itu investment bisa jadi ya,
apapun yang akan kalian mulai akan ada resistensi dan hambatan-hambatan yang datangnya dari Saturn si pembawa karma ini, yaitu lagi di Capricorn, which is di rumah ke-11 kalian, yaitu House of Friendship. Teknologi, jadi semua datangnya hambatan-hambatan itu dari media medsos, teknologi, dari teman-teman kalian sendiri, oke, dari harapan-harapan teman-teman kalian dan orang-orang terdekat kalian, oke. Itu yang akan menghalangi apapun hambatan, merintangi, memberi hambatan-hambatan untuk apapun yang akan kalian mulai, oke. Kalau full moon di Aquarius itu memang ada sesuatu yang harus berakhir, oke. Dan tetapi karena ini di Aquarius, keren ya Aquarius itu selalu berbicara tentang visi dan misi. Jadi dia selalu punya harapan di balik sebuah ending ya. Jadi ada sesuatu, ada punya visi dan misi tentang atau harapan-harapan bagaimana kalian akan membawa memberi arah sesuatu yang baru nanti gitu, oke. Dan lebih tepatnya nih semuanya yang ending ini kebanyakan mungkin lebih ke relationship, any kind of relationship ya, entah itu kerjaan, bisnis partner, entah marriage ya. Karena Aquarius sekarang kita kan lagi di Leo ya, Leo season. Aquarius itu ada di rumah ketujuhnya Leo, yaitu relationship, marriage, kontrak, business partner, oke. Di situ yang memang harus ending. Tapi ada beginning kan, ada new beginning. Ya entah itu mungkin ya di rumah kelima kalian. Rumah kelima itu adalah house of pleasure, house of joy, house of fun, oke. Jadi entah bagaimana kita berkreativitas, entah bagaimana kita pacaran ya, atau mungkin yang selama ini selingkuh balik ke selingkuhannya ya kan, contoh. Dan di sini ini energi Cancer, ada di rumah kelima kalian ya. Dan kegalauan ini berasal dari rumah kelima kalian, yaitu pihak ketiga, kreativitas kalian, project-project yang kalian oke, yang akan kalian ingin buat, ciptakan, oke. Dan bagaimana kalian mengekspresi diri kalian sendiri. Ini bisa juga energi Pisces sendiri ya. Nggak tahu kenapa gue ngeliat dia, si cewek ini kayak hangman. Dia terbalik, dia kayak semacam terpukau oleh sinar yang nembus masuk ke dalam air laut, dasar lautnya. Dan dia cuma hanya memandanginya aja dengan segala terang yang mungkin samar-samar terlihat oleh dia. Dia terpukau. Dan di sini ada hitam dan putih, baik dan benar. Baik dan buruk, ya. Di mana terang itu, ya. Jadi bulan itu selalu tentang yang tersembunyi, entah itu rahasia, entah itu misteri, ketidaktahuan, ya, yang tidak terungkapkan, membuat kalian sakit sendiri karena kalian tidak ungkapkan. Dan terang ini diantara putih dan hitam, dia netral. Terang itu tidak mengenal baik atau buruk. Kebenaran itu tidak perlu diakui, karena dia pasti menang. Di bawahnya ada the devil man, serem lah.
Itu energi Capricorn. Saturn dari Capricorn di antara teman-teman kalian sendiri. Oke. Eh, Klarifikasinya tadi kan, kegalauan itu adalah the Empress. Ini bisa juga dibilang sebagai pihak ketiga, the mistress ya, orang ketiga, karena memang the Empress nomor ketiga. Tapi di sini dia punya potensi, the Empress ini punya potensi yang sangat besar. Ya. Dia mampu melahirkan apapun yang dia sentuh akan berbuah positivity. Oke. Dia divine feminine. Ini energinya Taurus atau Libra. Mungkin kalian punya Taurus atau Libra di birth chart kalian. Oke. Kalau gue menurut Vedic astrologi, Hindu astrologi, rising sign gue Libra. Tapi Jupiter sign gue Taurus. Bokis banget sih gue ya. So, udahlah. Terus dan dia care akan lingkungannya. Ya, ini kalau energinya Taurus itu ada di rumah ketiga. Tadi kan kita udah ngomong ya tentang Taurus ya. Rumah ketiga yaitu komunikasi, pendidikan, ya, tentang cara berpikir. Taurus. Kalau Libra itu ada di rumah ke-8, sex, merging, intimacy, shared finance, sama partners property. Artinya di rumah ke-8 itu ya, Libra itu kan harmonis ya, tentang harmonis, beauty, even money, juga uang. Dan di rumah ke-8 itu artinya kita diminta untuk berbagi. Kalian galau untuk berbagi, entah apapun itu, karena intimacy, seks ya, bukan materi ya. Karena rumah ke-8 juga termasuk occult atau misteri, sesuatu di luar kuasa kita. Misteri dan occult artinya sesuatu yang di luar kuasa kita ya. Dan intimacy itu bagaimana kita berbagi kegalauan kita, hal yang paling dalam tentang kita yang selalu kita sembunyikan. Kita diminta untuk berhening ya, kembali ke hening, menyatu dengan hati kita sendiri, merasa nyaman dengan hati dan diri kita sendiri ya. Ini soalnya rasanya yang gue lihat dan gue rasa di sini adalah kenyamanan. Tapi jangan terlalu lama di situ. Kita akan terkubur hidup, hidup. Two of Pentacles. Dia sibuk menyeimbangkan ya, dua hal yang berbeda, dan itu menyibukkan dia. Entah dia senang apa nggak kelihatan ya, tapi kayaknya sih dia enjoy dengan apapun itu. Tapi ini juga nggak bisa bertahan lama, karena sesuatu akan berkurang atau sesuatu akan menambah. Di saat bertambah, kalian yang kerempongan gitu ya, akhirnya malah hilang dua-duanya. Gue mau klarifikasi, nggak perlu diklarifikasi ya, apa perlu deh, ini penting banget, jantung hati kita ya, bacaan kita. Ih, kelamaan, maksudnya cuma mini jadi kelamaan. Ten of Wands, Ten of Cups, complete ya, completion. Ten of Wands itu tentang apapun passion kita, udah kita siap untuk lepaskan
dan kita siap untuk travel, relokasi. Ten of Cups, rumah tangga kita, family kita, apapun yang kalian pegang selama ini dengan felicita, happiness, it's over, the world. Ya, ini energi Aquarius by the way. Dia siap mulai dari nol lagi. Full moon in Aquarius. Energi secara keseluruhan Six of Wands. Dan pengakuan itu ya bikin kalian juga yang hilang dan membuat kalian merasa jatuh dan sakit hati. Gue mau klarifikasi Eight of Pentacles. Anjir, udah kelamaan. Gue kasihkan nama kartunya. Maafkan ya jadi kelamaan. Gue kasihkan. Nggak bener banget sih gue. Queen of Swords, energi Libra. Mungkin kalian punya Libra di bercat kalian, atau kalian dealing dengan seorang Libra, Gemini atau Aquarius ya. Buat gue Queen of Swords itu Libra. Tentang sesuatu yang berjarak. Five of Pentacles, kalian kesepian, sedih karena baru saja kehilangan materi atau apapun yang kalian apapun yang bernilai untuk kalian. Four of Wands, kemapanan, stabilitas, rumah, properti, rumah tangga. Seven of Wands, kalian percaya, kalian mempertahankan diri kalian dengan apapun yang kalian percayai dan yakini selama ini. Dan kalian mencoba bertahan dari segala macam masukan dari orang lain. Gue ingin klarifikasi The Hierophant sebagai fokus kalian. Lama juga nih gue, maaf ya. The Fool, energi Aries. Income, money, material possession, prioritas kalian, value kalian, apa yang kalian pegang sebagai nilai, pedoman, dan etika bekerja. Ini lebih tentang spiritual ya. Strength, kalian diminta untuk kuat. Page of Cups, kan ingin memberikan penawaran, pesan, minta maaf. Lihat deh, hatinya di sini. Dia nggak punya hatinya ditaruh di sini. Dan kesetiaan itu, ini ada anjing di sini. Itu diikat di mana, hatinya di mana, dianya di mana. Page itu, gue sih nggak suka ya. Kalau gue secara personal gue nggak suka energinya Page. Kenapa? Gue lebih suka energinya King. Karena Page itu anak-anak, immature, masih kurang bisa bertanggung jawab. Knight, dia udah mulai punya action. Page itu cuma pesan. Kalau Knight itu udah ada action, udah ada tindakannya gitu. Kalau King, ngerti kan maksud gue? Energi secara keseluruhan dari The Hierophant, Three of Pentacles, tapi di sini buat gue artinya lampu merah.
lampu merah semafor, lampu merah, halt, ya, tahan dulu, tahan dulu. Untuk mencapai apapun yang kesini, semua ada prosesnya. Itu yang gue tangkap, ada prosesnya. Dan kita semua tidak ada yang bisa nge-skip proses ini. Lampu merah ini ada prioritasnya, kuning, merah, hijau, hati-hati, stop, jalan. Lucu ya artinya, gue soal gue doyan. Ya, untuk sesuatu yang berdurasi, nggak ada nggak ada yang long lasting dan kekal dan yang benar-benar beautiful dan indah. Itu nggak ada yang instan, semua harus pakai proses. Oke, jadi ya ini artinya juga kolaborasi ya, kerjasama. Outcome, 5 of Wands. Ace of Pentacles, cakep. Sesuatu yang baru, pekerjaan baru, kontrak baru, komitmen baru, rumah baru, properti baru, apapun yang baru dan nyata. Ya, karena koin. Page of Pentacles, balik lagi menjadi students, mulai mau belajar, membuka wawasan, memperluas pengetahuan dan wawasan, juga keterampilan ya, untuk menunjang, mendukung apapun yang akan kita realisasikan, apapun mimpi yang akan kita realisasikan. Oke. Ini kebenaran dan terang tadi adalah mimpi kita. Ini ada sesuatu yang baru yang mengikat untuk memulai apapun itu yang baru. High Priestess, energinya kita banget ya kan, karena kita tahu kita tidak perlu berpikir banyak, insting kita ngasih tahu semuanya kalau kita percaya ya kan, percaya sama kata hati kita, kata batin kita, bahkan mata ketiga kita yaitu mata jiwa. Ada terang di sini. Dan itu kita akan terima download pengetahuan melalui intuisi kita tentang apa yang kita akan dapat arah, bimbingan. Dia merem tapi dia melek sebenarnya. Dia merem tapi dia sebenarnya melek. Dia nggak perlu melihat untuk tahu. Lagi saya seluan 8 of Cups. Keren banget ini kartu, gue doyan banget. Kalau kartu-kartu tradisional lainnya dia meninggalkan 8 cups kan, entah ada yang jatuh, entah ada yang penuh. Biasanya dia meninggalkan semua kenyamanan, semua yang dia punya untuk mencari kebahagiaan yang memang dia butuhkan. Oke. Dan mereka biasanya jalannya menuju ke bulan. Oke, kalau di traditional deck. Di sini ya, lihat mangkok itu deh. Mangkok yang kecil itu, yang tidak seberapa itu, dia tinggalkan. Tapi rasanya di sini yang gue dapat adalah dia bukan meninggalkan, dia hanya berserah. Dia berserah kepada apapun yang akan terjadi, terjadilah. Dia berserah kepada semesta, dia berserah kepada Tuhan. Kalau semuanya akan baik-baik saja, dan dia menuju ke terang, menuju ke matahari. Cinta banget gue sama kartu ini. Deck nih
Wow banget. Wow. Oke. Udah. Gue mau ngambil garis guidance ya. Garis guidance buat Pisces minggu ini. Ih, gue cinta banget sama lu Pisces. Mau, Mother Earth. You are called upon to help with environmentalism. Oke, ini spiritual. Right? Dia ingin melahirkan bisnis, project, produk yang memang itu sangat baik buat planet. Kita dipanggil untuk membantu Divine Feminine ya, Mother Earth, Ibu Pertiwi ya, untuk lebih peduli pada lingkungan. Oke. Terus Laksmi, bright future. Stop worrying. Depan hijau. Stop worrying. Everything is going to be fine. Tadi kan gue bilang apa? Tadi mana? Dia berserah. Semuanya akan baik-baik saja. Dan dia menuju ke terang. Keren banget sih. Laksmi. Udah, gak usah khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Oke? Apa kata semesta? Ini juga baru. Apa kata semesta untuk Pisces minggu ini? Kalian jangan protes ya kalau kelamaan. When I am connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Ketika saya terhubung dengan presence, dengan kehadiran yang membahagiakan, dengan kebahagiaan saya yang penuh ya, di dalam apapun kehadiran saya saat ini, saya menarik support dari semesta. Jadi happy lah, ungkapkan semua yang memang ada di hati. Jangan pakai takut. Sesakit-sakitnya itu lebih baik diungkapkan. Satu lagi. My fearless freedom lights up the world. Semua ketidaktakutan gue untuk suatu kebebasan itu memberi terang kepada dunia. Cakep. Oke. Semuanya makasih, maaf kalau kelamaan, bukan maksud hati, tapi gue terlalu enjoy sama kartunya. Semoga kalian juga ikut enjoy, dan kalau memang kalian juga terinspirasi dengan ini, gue open untuk personal reading, bacain bercat kalian,